Shalom saudaraku, selamat sore, jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dengan hambanya Evangelis Lydia Supriyonggo Santoso dari CBM 7 TV dalam acara Renja Ketiga atau Renungan Senja yang ketiga buat minggu ini. Sekali lagi saya mengulang saudaraku bahwa khotbah yang disampaikan Ibu Lydia pada hari Minggu yang lalu, bagaimana respon orang percaya menentukan kemenangan. Hari pertama saya sudah membukakan contoh bagaimana respon Ayub ketika dia dihina oleh istrinya. Sumpahi aja itu Tuhanmu, ngapain lagi kau nyembah-nyembah Tuhanmu, kata istrinya. Tapi Ayub mengatakan, dengan telanjang aku datang ke dunia, dengan telanjang aku pulang, terpujilah Tuhan. Sehingga Ayub menerima kemenangan, kemudian dibalaskan Tuhan berlipat ganda dari semua hartanya yang terhilang, bahkan keturunan. Demikian juga Daud saudaraku. Respon Daud menghadapi Goliat yang dibahas oleh kami berdua kemarin. Kita lihat bagaimana dengan sederhana Daud seorang gembala hanya mengambil batu dari kali dengan ketapel. Lalu Goliat dengan sombongnya, Goliat seorang yang gagah perkasa, yang berpengalaman, yang ditakuti, yang semua seantero mengenal kehebatannya. Tetapi Daud yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan tidak takut. Lalu responnya mengatakan, ketika Goliat mengatakan, anjingkah aku hingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Maksudnya, goblok banget sih kamu. Ngerti nggak ini perang, kok kamu bawa tongkat? Ngerti nggak sih? Kira-kira seperti itu kata Goliat. Anggap remeh terhadap Daud. Jangan anggap remeh ngelihat casing orang saudaraku, karena kau nggak tahu apa yang di dalam hatinya. Hubungan dengan Tuhan menentukan kekuatan dan kemenangan. Lalu respon daripada Daud mengatakan, saudaraku kemarin, engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan memotong kepalamu, memisahkan kepalamu dari badanmu dan menyerahkan engkau menjadi makanan burung-burung. Begitu mantap, begitu yakin, tidak ada satu ketakutan di hati orang yang memiliki iman, hubungan yang benar dengan Tuhan, yang sudah menyerahkan hidupnya dengan Tuhan. Spontanitas yang luar biasa. Hari ini saudaraku, kita juga akan mendengar dari Ibu Lydia bagaimana penderitaan itu apabila penderitaan itu saudaraku bukan karena dosa. Penderitaan adalah juga suatu anugerah buat orang percaya. Mari Ibu Lydia, silahkan Ibu sampaikan. Sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Judulnya menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah
kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ini berarti jelas ya Ibu, bahwa ada penderitaan yang memang Tuhan inginkan, yaitu menderita karena orang Kristen, karena memberitakan kabar keselamatan Tuhan. Memang Bu, penderitaan ini ada bermacam-macam. Ada penderitaan karena dosa, tapi ada penderitaan karena memang Tuhan mau menguji seseorang. Benar ya Bu ya? Dikatakan tadi di ayat 12 itu, jangan heran seakan-akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ternyata itu ujian. Lalu bagaimana Ibu? Ujian ini untuk apa sih harus pakai menderita di dalam hidup kita? Ya, kalau semua itu dalam keadaan baik-baik ya, itu namanya enggak ujian gitu ya. Istilahnya ya orang mudahlah untuk berkata aku percaya ya, karena semuanya baik-baik gitu ya. Aku bisa setia ya karena semua baik-baik, tidak teruji. Nah, itu bisa terlihat kalau istilahnya dilewatkan api, ada masalah ya, ada masalah seperti itu. Jadi baru ketahuan, oh ternyata cetek percayanya, oh ternyata kandungan hatinya itu nggak murni, setianya hanya bilang kalau cinta Tuhan ya, hanya karena dia sedang terberkati. Iya. Kalau ada kesusahan lalu dia langsung menghubungin Tuhan ya. Terus Ibu, kemarin kan kita katakan ada respon yang salah ya. Respon yang salah ini bisa membuat rencana Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan orang percaya tertunda atau batal. Gimana menurut pandangan Ibu? Ya, itu betul yang dikatakan di Alkitab ya. Ketika dalam ujian, ketika kita menghadapi masalah, responnya itu menggerutu terus ya, mengomel, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, ya kan? Kok bisa ya Tuhan, nggak adil Tuhan? Wong orang itu sementara baik, nggak kerja kok diberkati ya, misalnya. Betul. Sedangkan aku yang kerja susah seperti ini kok gaji pas-pasan seperti itu ya. Itulah kan kita nggak ngerti apa yang diperbuat orang itu di hidupnya 24 jam, saudara. Jadi tidak bisa membuat suatu kesimpulan yang hanya tampak mata seperti itu. Menurut Ibu, apa ukurannya supaya penderitaan itu selesai? Ya, penderitaan selesai itu adalah Tuhan yang menentukannya. Ketika tujuan daripada Tuhan itu sendiri tercapai, yaitu pemberesan, pembentukan daripada manusia menurut ukuran Tuhan, ya sudah pas seperti itu, menjadi manusia yang tingkat kerohaniannya, tingkat kedewasaannya, tingkat pengenalannya akan Tuhan itu menurut standar Tuhan, oke lah, sudah pas. Nah, nanti lain lagi, misalnya ini sisi ini udah bagus, lalu Tuhan membetulkan lagi yang sisi yang lain-lainnya, seperti itulah. Kita tahu saudaraku, Tuhan itu adalah roh adanya. Jadi Tuhan ingin memenuhi manusia dengan rohnya. Sepanjang manusia terus mengingini hal-hal yang fana, kedagingan, maka proses ini nggak selesai sampai itu habis. Nah, yang membuat kita menderita dan sakit karena dikikis kedagingan, gitu ya Bu ya, dikikis kedagingan kita. Yang nyaman-nyaman diganti. Nah, sementara manusia kan senang yang santai-santai, happy-happy, nggak usahlah ada penderitaan. Tapi ternyata ketika jadi Tuhan mengizinkan penderitaan kepada manusia bukan untuk menyiksa manusia. Memang prosesnya saat mencabut, menggantikan keinginan-keinginan daging, kita perih
Buktinya saudaraku, kita lihat Paulus. Ketika Paulus di penjara bersama Silas, dia menyanyi-nyanyi. Padahal mereka digari, saudaraku. Nah, terjadilah gempa. Lalu ketika terjadi gempa, itu semua putus tali penjaranya. Dan penjaga penjara, sipir penjara ingin bunuh diri, mengambil dan ingin membunuhin orang karena ketakutan dia disalahkan, saudaraku. Paulus seharusnya bersuka cita, mujizat Tuhan terjadi, gitu ya. Ini benar-benar Paulus ini yang sudah kedagingannya dimatikan. Amin. Maka kita lihat contoh penderitaan bukan karena masalah yang timbul seperti di penjara, kekurangan uang, kekurangan modal, bukan. Bagaimana firman Tuhan, hadirat Tuhan ada di dalam hatimu, pikiranmu tertuju kepada Tuhan, itu membuat engkau merdeka sekalipun engkau di dalam penjara. Amin, saudaraku. Benar saya juga, ya? iya betul. Saya juga itu bisa menggambarkan seperti gini. Anak kecil ya, ketika sudah umur 4 bulan bayi gitu, dia divaksin kan, diimunisasi. Itu sakit gak? Sakit ya, sampai menangis ya. Tapi tujuannya nangis itu apa coba? Supaya kuat gitu kan, staminanya coba. Nah seperti itu. Bagaimana kita bisa berpikir dengan benar bahwa sebenarnya pendidikan yang Tuhan berikan lewat masalah itu adalah didikan yang baik, membuat kita itu staminanya jadi kuat, imannya jadi kuat. Bahkan bukan hanya vaksin, Bu, minum obat yang pahit kemudian dioperasi. Nah, minum obat pahit ini supaya benar-benar penyakit itu disembuhkan dari dalam, kemudian dioperasi untuk membuang, ya. Tuhan itu tidak mungkin melanggar free will manusia, ya. Karena dia yang menciptakan free will itu. Dia ingin manusia mengenal dia. Kadang manusia harus melewati masalah untuk mengenal Tuhan secara benar. Demikian, Ibu? Iya, betul. Lewat masalah kita itu tahu barometernya kita di kandungan hati kita itu seperti apa. Apakah kandungan hati kita itu cinta Tuhan atau cinta daging? Atau cinta daging, ataupun hanya Tuhan itu berkatnya dua. Seperti itu. Dan kalau kita sudah mengerti barometer kita, kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Tetapi sebaliknya kita akan mengejar Tuhan, supaya Tuhan mengisi hati kita, mengisi pikiran kita. Seperti tertulis, pikiran Kristus ada di dalam saya, perasaan yang terdapat dalam Kristus ada dalam saya. Maka saudaraku, kita lihat bagaimana Paulus mengakhiri hidupnya. Dia berani mengatakan buat dia mati adalah keuntungan. Orang tidak mengejar-ngejar hidup, karena hidup itu sudah otomatis dianugerahkan Tuhan kepada orang-orang yang mengasihinya. Bagaimana kita mengisi kehidupan ini sehingga kita layak disebut pemenang dan menerima mahkota kemenangan itu, saudaraku. Demikian renungan senja yang terakhir untuk minggu ini, renungan senja yang ketiga. Biarlah saudara tetap terberkati dengan renungan ini. Saudara bagikan kepada orang lain. Jangan lupa CBN 7 TV. Saudara like, subscribe, and share. Bagikan kepada orang. Jangan lupa kita bergandeng tangan memberitakan Injil. Mungkin tetangga kita, mungkin teman kita masa lalu. Biar semua diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa renungan senja di minggu depan, setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. God bless you. God bless you.